What's up guys, kembali dengan Surik Shop. Dan seperti yang sudah kalian lihat di depan ini, ada kotak unit gel blaster yang akan kita review. Ini unit sudah dikonversi ke airsoft tentunya, seperti yang biasa kalian lihat di channel Surik Shop ini. Dan ini logo yang tidak asing lagi, SLR. Kotaknya bagus, ini V4 teman-teman. Dan ini kotak SLR yang paling bagus teksturnya, karena dia punya tekstur seperti kulit. Warnanya ini agak coklat gimana gitu, dan dia ada seperti kulit jeruk di sini. Bahkan dia seperti terbuat dari bahan kulit. Padahal bukan sepertinya. Kotaknya bagus, langsung saja kita buka teman-teman. Tipis sekali kotak ini sebenarnya, tetapi indah sekali. Oke. Masih ada satu layer lagi untuk pengaman, dan di dalam sini kita akan lihat ada buku panduan dalam bahasa Cina. Di dalamnya syukurlah ada translasi bahasa Indonesianya. Dan kita taruh di samping saja. Ini dia paketnya yang kita akan jual di Surik Shop. Ini ada unit, di sini ada magazine. Ini magazine posisi sekarang kita menggunakan magazine kerek metal, dan di sini ada aksesorisnya, dan tentu saja unit SLR V4 yang luar biasa cantik ini. Kita akan pasang dulu peritel-peritelnya, aksesorisnya, dan setelah itu kita akan lihat untuk detail dari unit ini. Lanjut ke review selanjutnya. Oke teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat tadi, unit ini luar biasa ganteng. Detailnya mantap sekali ya. Dan ini unit yang kecil, tetapi kita timbang ini beratnya ada di 2,1 kilo. Jadi cukup berat untuk unit gel blaster yang ukurannya sekecil ini. Dan teman-teman, kita akan review unit ini dari depan sampai belakang. Oh ya, unit ini tentunya seperti yang sudah kalian lihat, dia yang special edition dark gray dari SLR Jingji. Ini V4-nya Jingji salah satu yang terbaik kalau menurut saya, karena nanti kita dengarkan dalam review ini memang betul-betul dibuat dengan serius oleh Jingji ya. Di bagian depan sini ini ada silencer bawaan, ini dari pabrik. Silencernya ini sudah dari bahan metal ya, bukan lagi nilon, tetapi silencer ini metal. Di dalam silencer ini ada outer barrel. Outer barrelnya juga khas Jingji, itu sudah metal yang ada teksturnya, mantap sekali. Dan ini aksesoris yang diberikan oleh Jingji untuk unit ini. Ada handstop di depan sini dari bahan nilon seperti biasa. Ini juga khas dari SLR. Kemudian di bagian depan ini ada dapat dua rel metal kiri kanannya ini, dan di bagian atas kita diberikan flip emboss like, ini bahan nilon, flip front and rear side dari bahan nilon oleh pabriknya. Seperti biasa di SLR V2, V3 juga dapat yang seperti ini. Jadi keren ya. Nah, kemudian keseluruhan body ini adalah bahan nilon, tapi nilon sepertinya yang di V4 ini sudah ada upgrade dari pabrik, sehingga bahannya itu lebih solid, kokoh sekali.
dan juga dia halus. Walaupun kita pegang seperti ini, dia terasa halus, namun dia itu sangat detail. Jadi kalau kita lihat semua marking-markingnya itu sangat-sangat terlihat. Di bagian sini teman-teman, ini ada cantolan sling yang sudah fungsional. Kalau di versi-versi sebelumnya, cantolan sling ini hanya merupakan dummy atau gaya-gayaan saja, tetapi ini sudah dari ada bahan metalnya yang dimasukkan ringnya di sini untuk dicantolkan ini push on sling. Jadi keren sekali. Ini dua sisinya ada, dan kemudian ini bagian pengunci M-lock-nya ini juga sudah dari bahan metal. Di sini kita lihat ada M-lock 5,25 ion. Jadi ini adalah model SLR ion 5,25 inci front setnya ini. Keren sekali. Di sini ada marking SLR, demikian juga di sebelah. Jadi sangat balance sekali unit ini. Oke, di bagian body teman-teman bisa lihat di sini itu ada perbedaan, ada dual tone di sini. Oh ya, di depan ini juga bisa terlihat ada dual tone, ada grey dan black. Ini black black ya, dan ini sisanya ini grey. Dark grey ini kalau kita lihat sepintas, dia ini terlihat seperti bahan metal ya, walaupun ini sebenarnya adalah bahan nilon. Nah, ini ada bolt catch yang sudah aktif. Kita lihat, tunjukkan saja sekalian. Nah, itu ketika kita buka dust covernya, maka ini akan tertahan bagian di boltnya, dummy boltnya. Ketika rilis, kita bisa menekan yang sisi ini. Menekan sisi itu, dia terilis, dan juga dia terinterkoneksi dengan yang di bagian sisi kanannya ini. Ini juga adalah ambidex bolt release ya. Jadi kalau mau melepaskan dummy boltnya juga bisa ditekan bagian yang ini. Jadi sudah ambi ya untuk bolt release-nya, dummy bolt release-nya. Ini kalau tidak salah untuk pertama kalinya ya. Untuk saya pribadi tidak menemukan fitur ini di unit-unit yang lain. Ini semakin realistis dan futuristis ya. Bahkan untuk M4 real steel yang standar itu tidak punya bolt release yang ambidex seperti ini. Oke, di bagian sini ini ada konektor yang menahan pin body tengah ini di dua sisi seperti ini. Dan ini aktif teman-teman. Kalau kalian ingin melepaskan pin body tengah, ini harus dibuka dulu, baru untuk bagian pin body tengahnya itu bisa dilepaskan. Nah, ini bagian magazine catch-nya itu terbuat dari bahan metal, interconnected dengan bagian yang di sebelahnya. Trigger ini sedikit berbeda dengan trigger V2 yang biasanya kita jual di Zurich Shop. Ini triggernya ini sudah dari bahan, memang dia bahan metal, dan bentuknya ini agak berbeda. Dia bentuk competition trigger ya. Jadi tidak lagi melengkung, tetapi dia itu lurus dan dia ada kaitannya di bawah, sehingga jari kalian itu akan sulit jika akan terpleset ya. Jadi dia memastikan bahwa kalian bisa menarik trigger dengan cepat dan juga tidak mudah untuk terpleset. Nah, bagian selektornya ini ambi teman-teman, dia bisa di dua sisi. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, dia sudah ambi, juga dari bahan metal. Di unit-unit lain ambidex ini agak sedikit jarang. Kalau kita dengar review dari unit V4 yang sudah ada beberapa itu yang mereview unit ini, bagian dari selektor ini memang dia agak keras kalau di bagian ambinya, bagian kanannya. Tapi sudah kita modifikasi sehingga dia minimal dia sudah lebih enak ini, tidak keras-keras amat. Jadi untuk kalian yang kidal itu sudah bisa juga menggunakan ambidex selector yang ada di dekat dengan jari jempol kiri kalian. Oke, gripnya lucu. Ini ada logo Ares di sini dengan kode HG007. Ini mungkin punyanya James Bond. Dan di bawah sini ini ada tulisan, ada marking Amuba teman-teman. Jadi ini adalah grip untuk Ares Amuba ya.
Jadi kayaknya Jingji memodifikasi SLR-nya itu untuk mendekati model Ares Amuba begitu, dan memang betul hasilnya itu mendekati, bahkan untuk solidnya lebih solid Jingji ini. Yang berbeda hanya di MOSFET dan mungkin internal gearboxnya. Oke. Kita ke bagian sebelah ininya. Oke, teman-teman, di bagian sebelah kanannya dari depan sampai belakang, bagian depannya ini sama saja dengan sisi sebelahnya. Ini agak sedikit berbeda tentunya karena sudah ada di sini ada bagian ininya, ejektornya. Bagian ejektornya ini seperti yang sudah kalian lihat tadi, dust covernya aktif. Ini mengikuti bagian charging handle, dan charging handle-nya juga ini sudah ambi, kiri kanan bisa, dua-dua bisa tentunya. Oke, ketika kita tarik ke maksimal yang paling belakang, maka dia akan mengunci boltnya, dan di bagian sini ada rilisnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, ini rilisnya, ketika ditarik dirilis dengan seperti itu. Jadi kita bisa merilis menggunakan tangan kiri atau menggunakan tangan kanan. Asik ya. Jadi semua fungsi-fungsinya ini dari depan sampai belakang tidak ada yang dummy, semuanya berfungsi. Baik cantolan slingnya, visir, boltnya ini, rilisnya, itu semua berfungsi teman-teman. Oke. Seperti biasa ada skeletonized di sini. Jadi untuk di aslinya untuk meringankan receivernya. Dan kita ke bagian stoknya, popornya. Nah, di popor ini juga menarik teman-teman karena dia tidak mengkait ke bodi dengan baut seperti biasanya di AEK atau di Gel Blaster, tetapi dia itu dengan sistem diputar saja. Nah, sistem ini itu menunjang quick detach springnya, QD spring change-nya. Jadi unit ini sudah dibekali dengan quick release untuk springnya. Itu dengan cara kita bisa melepas kalian popornya ini, kemudian langsung kita pakai obeng yang panjang untuk membuka bagian spring guide-nya, atau kita putar, kita lepaskan popor sekalian agar lebih mudah untuk membuka bagian spring guide-nya untuk mengganti spring dengan tujuan menaikkan atau menurunkan FPS. Nah, ini adalah konsep QD spring change yang paling mutakhir kalau menurut saya. Jadi dia tidak lagi harus membuka baut, dia hanya langsung saja dibuka itu QD spring guide-nya. Oke, mantap. Nah, di bagian ini adalah popor pistol brace SB ya, SB PDW. Dan ini seperti aslinya dia itu terbuat dari bahan karet, dan di sini ada bagian velcro-nya. Itu berguna untuk kita bisa masukkan jari tangan kita untuk bisa dengan lebih secure itu memegang unit. Jadi dengan satu tangan kita bisa menembak cukup akurat dengan unit yang sudah dibekali dengan fitur ini. Jadi nembak satu tangan aja, tidak perlu dua tangan. Oke. Ya, seperti itu, keren sekali. Model pistol brace yang berfungsi seperti ini jarang-jarang teman-teman. Biasanya pistol brace ini terbuat dari plastik sehingga tidak bisa dimasukkan tangan di belakang sini. Tetapi untuk Jingji sudah membuatnya dengan lebih otentik, lebih real, karena sudah bisa berguna sebagai pistol brace yang sebenarnya ya. Begitu, sehingga kalau kalian masukkan tangan lebih akurat, kita menembak dengan satu tangan, dan ketika kita melepas melepas grip ini, unitnya tidak jatuh karena tangan kita dijepit di bagian ini. Itulah guna dari pistol brace-nya. Di sini juga teman-teman ada cantolan sling belakang, dan ini tidak dummy ya seperti yang di SLR sebelumnya. Ini fungsinya hanya dummy atau aksesoris, tapi kalau di V4 ini dia juga sudah dilapisi dengan bahan metal di dalam, dan bisa kita gunakan push on sling swivel di bagian ini, sehingga kita bisa memasang sling swivel di bagian belakang dan di bagian sisi bagian depan yang di sisi wristnya itu. Jadi bisa 2 point sling, bisa juga 1 point yang kita cantolkan saja ke bagian belakang ini. Nah, ini
bagian popornya ini keseluruhan metal teman-teman, berbeda juga dengan versi-versi sebelumnya. Ini memang metal dan sangat solid bagian popornya ini. Bukan hanya bagian brace ini yang bukan hanya bagian penyangga ini yang metal, tetapi bagian stoknya juga sudah metal, sampai juga pengunci-pengunci ini sudah dari bahan metal. Sedangkan di bagian sandaran popornya ini terbuat dari terbuat dari karet yang keras untuk memungkinkan kita melakukan pistol brace seperti tadi. Jadi dari sisi popor juga ini sudah banyak sekali upgrade dari versi-versi sebelumnya. Jadi itu dia teman-teman, unit ini banyak sekali bagian metalnya dari belakang sampai bagian depan, dan itu adalah salah satu komitmen kayaknya dari Jingji untuk meningkatkan performa atau kualitas dari unit-unitnya. Oke, kita akan tes unit ini. Kita akan tes tembak. Unit ini juga sudah dibekali dengan blowback tentunya. Nanti kita pasang baterai dulu. Oke, ini dilepas dulu. Nah, salah satu kelebihan dari popor ini, walaupun terlihat pendek, tetapi lubangnya dalam. dia bisa masuk baterai yang cukup panjang. Nanti kita coba ya menggunakan baterai yang ini baterai yang tidak muat di popor AEK kebanyakan, karena dia gendut. Dia juga sudah agak bengkak dan dia itu panjang begitu, sehingga sulit muat untuk di popor-popor yang lain. Ini baterai andalan saya 1500 mAh GNB, dan ini muat ya teman-teman untuk di unit Jingji SLR V4 ini. Nah, seperti itu. Dia masuk full ke dalam. Nah, tinggal kita connect saja. Kita connect dulu. Masuk lagi. Nah, bahkan baterai 1500 mAh GNB ini bisa masuk ke dalam popor dari unit ini teman-teman. Keren kan? Bukan kita tidak harus lagi mencari baterai yang kecil, tetapi baterai dengan ukuran standar popor AEK juga itu sudah bisa masuk. Bahkan yang lebih besar daripada standar itu pun bisa masuk. Oke, seperti itu. Kita akan coba untuk fungsi-fungsinya di blowbacknya ya. Ini dia. Nah, bagian blowbacknya itu keren sekali, berfungsi. Dan ini adalah order dari customer kami di Zurich Shop. Nanti kita akan buat beberapa tipe, beberapa kelas atau beberapa varian untuk Jingji SLR V4 ini. Ini adalah versi upgrade tertinggi dengan menggunakan inner barrel yang panjang sampai di ujung. Nah, itu bisa terlihat tapi masih ada 1 cm dari ujung silencer ini, sehingga kalau kita tidak perhatikan kita tidak bisa melihat itu. Ini fungsinya untuk mengupgrade FPS, dan juga sudah ada tambahan upgrade dan reinforce di unit ini, sehingga ini adalah unit dengan FPS varian unit SLR V4 di Zurich Shop dengan FPS yang tertinggi ya. Biasanya kalau di SLR V2 yang kita jual, walaupun wristnya lebih panjang, dia itu ada di posisi 390 sampai 400 fps. Nah, untuk unit V4 yang blowback ini kita bahkan sudah membuat unit yang bisa lebih dari 400 fps. Kita akan krono unitnya. Ya. Pasang neck, kerek sedikit, test shoot. Alright.
Semoga kelihatan. Empat dua sembilan, 426. Tidak terbaca sepertinya. 431. Loh, posisi tembaknya salah sepertinya. 434, 433, 432, 433, 435. Oke teman-teman, jadi rata-rata shoot per shoot dari unit SLR Jingji V4 upgrade ini adalah sekitar 430 fps ya teman-teman. Di sini ada 429, 426, 426, 431, 434, ada 433, 435 ya. Jadi taruhlah rata-ratanya ada di 430 pas. Mantap sekali. Seperti biasa unit ini sudah dibekali dengan TDC hop up, sehingga bisa di-adjust untuk hop up dari unit ini. Disarankan untuk unit Jingji SLR V4 upgrade ini itu menggunakan BB 0,25 atau kalau bisa 0,3, kalau diizinkan bisa pakai 0,3, sehingga unit ini bukan hanya jadi semakin akurat tapi juga dengan adjustment hop up yang baik itu jaraknya akan semakin jauh kayak sniper. Iya, itu dia teman-teman, kita sudah lihat review dari Jingji SLR V4 yang terbaru di Zurich Shop. Jadi bagi kalian yang minat unit seperti ini, silahkan kontak admin di WhatsApp Zurich Shop yang ada di deskripsi dari video ini. Oh ya, untuk harga unit yang ini yang upgrade dia kalau tidak salah ada di 4 juta plus, sehingga untuk detailnya harga berapa silahkan kontak admin, tanyakan saja, saya hanya bagian teknisi. Untuk harga tanya ibu admin ya teman-teman. Dan sangat worth it untuk unit 4 juta dengan kualitas bahan yang sebagus ini, dengan fitur-fitur yang sangat lengkap, bahkan melebihi AEK pabrikan pada umumnya. Untuk fitur-fiturnya, FPS-nya juga tinggi, tidak perlu takut karena bahkan unit saya pribadi menggunakan settingan FPS yang persis, bukan hanya settingan FPS tetapi settingan gearbox yang persis sama dengan unit yang kami jual ini. Dan tentunya unit pribadi saya itu sudah puluhan kali skirmish dan tetap bertahan sampai sekarang dengan performa yang tidak menurun. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you!